Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Munculnya tesis Kiai Imaduddin benar-benar telah membuat perubahan besar dunia perhabiban di Indonesia. Selama ini hampir semua orang meyakini jika para habib adalah keturunan Rasulullah. Tetapi setelah munculnya tesis Kiai Imaduddin, umat Islam Indonesia banyak yang menyadari kesalahannya selama ini. Banyak orang dengan tegas menyatakan jika Habib keturunan imigran Yaman bukan sebagai keturunan Rasulullah. Sebagian lagi tidak terang-terangan tetapi meyakininya. Sebagian kecil masih membela para imigran Yaman meski dalam hati kecilnya berontak. Mereka masih susah melepaskan bius doktrin yang sudah ditanamkan ke dalam alam bawah sadarnya. Kiai Imaduddin benar-benar menjadi pahlawan pencerah umat Islam Nusantara di abad ini. Dalam video kali ini, seorang kiai membongkar siapa Kiai Imaduddin sebenarnya. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khadim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nilai-nilai yang akan saya sebutkan ini itu betul-betul fondasi. Nilai yang pertama adalah yang maksud saya yang masih terus harus ada dalam karakter santri, yaitu santri itu harus memerdekakan dan mencerahkan. Memerdekakan dan mencerahkan itu oleh Mbah Hasyim karena berbasis pesantren, berbasis at-turos, berbasis ulama-ulama abad pertengahan yang bersumber dari tradisi nubuah dan kewahyuan. Tentu tidak dalam konteks memerdekakan dan mencerahkan yang hanya dipahami secara individu, hak individu, tapi memerdekakan dan mencerahkan yang bisa dirasakan oleh yang lain, sehingga hak bersama itu bisa dirasakan yang lain, tidak menangnya sendiri dirasakan secara individu. Ini konsep tradisi santri yang harus dipertahankan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga saat itu Mbah Hasyim Asy'ari dengan tekad untuk memerdekakan dan mencerahkan itu didukung dari nubuah, didukung dari kewahyuan, didukung dari tek-tek aturos untuk menguatkan gerakan memerdekakan dan mencerahkan ini selahaula melawan penjajah. Meskipun ada mufti-mufti penjajah itu yang berjubah, berserban, mengeluarkan fatwa atas nama agama hanya dijadikan sebagai alat untuk mengedepankan hak individunya saja, mengabaikan hak bersama. Agama hanya dijadikan alat untuk mengedepankan hak individu, melupakan kewajiban. Mbah Hasyim nggak peduli menghadapi orang yang bertipologi seperti ini, sehingga ada istilah mufti-mufti Belanda, mufti penjajah, antek-antek penjajah, menganggap mereka yang melawan Belanda dianggap buat, karena menganggap Belanda itu pemerintah yang sah. Loh, pemerintah yang sah apa? Penjajah kok sah? Mereka enggak dari awal menikmati negeri ini, dari awal secara turun-temurun sebagai warga masyarakat Nusantara atau sekarang disebut Indonesia, tiba-tiba menguasai sumber daya alamnya, bahkan
bahkan ingin menekan sumber daya manusianya dieksploitasi, disuruh bekerja tanpa upah, diadu domba ke sana kemari. Ini dikatakan sah, pemerintah yang sah ya enggak. Sah apanya? Pendatang ingin menang-menangan, ingin menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terus kemudian yang bodoh diperbodoh, yang pinter yang melawan, ditakut-takuti. Bahkan Belanda sampai ngebon orang-orang yang bisa berdalil, mengeluarkan dalil dan rujukan-rujukan agama, ngebon dari luar, dari kaum imigran yang enggak saya sebutkan identitasnya, ngebon. Dan kaum imigran ini dengan lantangnya mengeluarkan fatwa melawan pemerintahan Belanda, melawan pemerintahan yang sah, dikatakan buruan. Mbah Hasim tahu persis dengan resiko legitimasi orang yang sudah dikategorikan sebagai mufti tapi fatwanya itu menyesatkan, menguntungkan pemerintah yang tidak sah, menguntungkan penjajah, mengeksploitasi, mengintervensi, membodohi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini pasti berlawanan dengan prinsip hak bersama, kewajiban bersama untuk saling memerdekakan dan saling mencerahkan, yang dilindungi oleh wahyu, yang dilindungi oleh gerakan nubuah, yang dilindungi oleh hasanah at-turas, pikiran-pikiran ulama abad pertengahan. Dengan tekad Mbah Hasim mengeluarkan resolusi jihad. Dan dasar resolusi jihad ini karena menganggap bahwa Belanda adalah pemerintahan penjajah. Belanda bukan pemerintahan yang sah, dan itu berlawanan dengan fatwa mufti milik Belanda. Tidak peduli, karena real di lapangan mereka mengintervensi tamu tapi tidak sopan. Belanda itu tamu tapi tidak sopan, tamu tapi ingin mengintervensi, tamu ingin menjajah. Mbah Hasim mengeluarkan resolusi jihad didukung oleh ulama-ulama di seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama, dan akhirnya menang, dan akhirnya hari ini bisa kita nikmati sebagai hari santri nasional. Tidak peduli kita itu sebagai santri kalau menghadapi siapapun yang sekiranya melawan nilai-nilai keutamaan yang saya sebutkan, yang diperjuangkan oleh Mbah Hasim Asy'ari untuk mencerahkan dan memerdekakan umat ini, harus kita lanjutkan ini. Dan siapapun yang melawan ini tanpa risiko harus kita hadapi, dengan berbagai risiko harus kita hadapi. Jadi kita harus konsisten menjaga marwah santri yang berkarakter memerdekakan dan mencerahkan. Dan tidak hanya berhenti di Mbah Hasim Asy'ari, kita juga punya contoh-contoh figur-figur luar biasa. Zamannya Gus Dur, zamannya Gus Dur itu dicaci maki, dengan kata-kata yang saya mengulang saja tidak enak, dengan tipologi-tipologi yang sangat negatif. Gus Dur itu beginilah, Gus Dur itu beginilah, Gus Dur itu beginilah, yang nggak enak semuanya, dan bisa dilacak di sosial media. Gus Dur tenang saja, tetap memerdekakan dan mencerahkan umat. Anehnya, yang mencaci-caci Gus Dur itu juga bercoba berserban masih dari keturunan yang sama, yang saya nggak mau menyebutkan namanya karena watak orang Jawa Tengah beda dengan watak orang Banten. Ini berbahaya sekali. Tapi Gus Dur tetap saja tegar. Gus Dur tegar. Dan Gus Dur meskipun berada dalam kebenaran wahyu, kebenaran nubuah, kebenaran at-turas dari hasanah ulama-ulama abad pertengahan, meskipun di posisi yang dicaci-caci dan lain sebagainya, Gus Dur tetap tegar.
santri seperti ini. Tidak usah ngajak mubahalah. Tradisi mubahalah itu tradisi orang yang tidak percaya diri. Mubahalah dilakukan oleh Nabi itu untuk kepada orang kafir, dengan orang kafir, bukan sesama umat Islam. Makanya meskipun Gus Hasyim Asy'ari benar, keputusan-keputusan ijtihad ulama dalam kepemimpinan beliau itu benar, melawan orang-orang yang tidak benar atas nama agama itu, Hasyim tidak mau ngajak mubahalah. Gus Dur juga begitu. Meskipun Gus Dur benar, langkah-langkahnya memiliki dasar kewahyuan dan dasar kenabian, nubuwah, dan dasar dari hasanatul rasul ulama abad pertengahan. Meskipun Gus Dur direndahkan, dicaci-caci, Gus Dur tidak mengajak mubahalah untuk membuktikan kebenaran gerakannya. Karena sesuatu yang benar itu sudah pasti akan dilindungi oleh Allah. Sesuatu yang benar itu, kebenaran itu tetaplah kebenaran, pasti akan menang, dan kebatilan itu pasti akan bercerai-berai. Anehnya di saat Gus Dur menegakkan kebenaran dan mencerahkan ini, itu diajak mubahalah juga. Anehnya ada yang mengajak mubahalah, tapi Gus Dur tidak ngereken. Sekarang yang mengajak mubahalah sudah kelihatan, tidak hanya kocar kacir dari lingkungan keluarga, seluruh komunitas rasialnya sampai sekarang kocar kacir semuanya. Akhirnya kasihan di antara komunitas rasial ini yang soleh-soleh, kan kasihan dengan efek-efek mubahalah. Na'udzubillah min dzalik. Kalian sebagai santri jangan suka mubahalah, jangan suka mubahalah. Masa anak cucu kita sampai 7 keturunan kita persembahkan untuk mubahalah? Na'udzubillah min dzalik. Meskipun kita benar ibaratnya, jangan membuat taruhan. Saya sampai 7 generasi kalau benar, tapi kalau salah akan dikutuk. Na'udzubillah min dzalik. Anak cucu dijadikan kayu bakar. Jadi jangan melakukan mubahalah. GKNO itu dalam gerakan memerdekakan dan mencerahkan itu tidak memilih jalan mubahalah. Toh pada akhirnya yang melawan GKNO pada kualat semuanya, tanpa harus melalui apa? Mubahalah. Semua kalau yang benar itu pasti akan mendapatkan jalan yang terbaik. Kebenaran itu pasti akan menang. Kebatilan itu pasti akan bercerai-berai. Zamannya berlanjut dari Gus Dur, zamannya Gus Ulil Absor Abdallah, ya masih sama dari jalur kajen itu. Dulu juga dimaki-maki, dihina, dikatakan liberal lah oleh kelompok yang sama. Tapi Kiai Ulil Absor Abdallah tetap mencerahkan dan membebaskan. Sekarang punya kajian Ihya Ulumuddin itu. Kiai Ulil Absor Abdallah itu menantunya Gus Mus, itu juga dari kajian. Dicaci maki juga biar. Sekarang ini yang terbaru, tapi tidak dari jalur kajian, dari Banten ini, dari santri, saya mengapresiasi dengan tujuan yang mulia dari beliau untuk mencerahkan dan memerdekakan umat ini, biar tidak dibodohi oleh kelompok-kelompok tertentu, oknum dari komunitas rasial itu tadi. Meskipun di sana banyak orang yang soleh, banyak orang yang alim, banyak ulamanya, tapi gerakan-gerakan rasial yang tidak mencerahkan dan tidak memerdekakan tetap saja harus digelar secara umum di tengah masyarakat, biar masyarakat tahu, biar tidak menjadi korban pembunuhan, biar tidak menjadi korban kejahatan. Karena komunitas rasial ini itu kayak totalitas kerjasama dari ujung barat, timur, utara, selatan negeri ini itu hampir karakternya sama, menakut-nakuti orang, membuat orang ditakut-takuti, kualat dan lain sebagainya. Itu kan tidak tradisi pesantren, itu tidak tradisi pesantren. Kiai-kiai itu santrinya dengan berbagai karakter itu tidak pernah kualat kowe,
ora berkah kowe. Oh itu repot kalau kayak perasaan. Nggak ada tradisi pesantren, nggak ada yang seperti itu. Nah, tapi ini dengan mudah kita temukan di sosial media yang keluar dari mulut kelompok-kelompok yang rasial ini, yang kita pengen melindungi mereka, nggak bisa menghentikan bad attitude-nya, perilaku yang buruknya, nggak kita lindungi, kasihan. Mau kita lindungi memang bad character, bad attitude, karakter yang buruk, yang mengorbankan banyak orang, merugikan banyak orang, yang paling fatal merugikan ajaran-ajaran Islam, menjadi image yang tidak baik di komunitas kelompok-kelompok tertentu, gara-gara melihat perilaku orang ini yang mengatasnamakan ini itu al-anu yang serba mubahalah, serba golok, serba sumpah, serba merendahkan, serba berkata-kata kotor. Nggak enak kalau pakai dalilnya kadang tidak tepat, suka membodoh-bodohkan, dibuka semua oleh Allah. Akhirnya juga orang tahu bagaimana dia yang sesungguhnya. Ini tradisi pesantren itu tradisi yang memerdekakan dan mencerahkan. Sampai di sini pun kita tidak boleh benci dengan komunitas rasial ini. Sampai di sini pun kita tidak boleh benci dengan komunitas rasial, tapi kita harus menyelamatkan umat untuk tercerahkan dan betul-betul memahami arti kemerdekaan sebagai umat manusia. Karena hidup ini itu pada dasarnya adalah sama, antara satu sama lainnya untuk saling menghargai. Ini tradisi yang tidak boleh kita lupakan dalam lingkungan tradisi pesantren. Ini yang terakhir dicontohkan oleh Kiai Imaduddin. Orang mencaci dan lain sebagainya. Kiai Imaduddin tetap berjalan sesuai dengan koridor keilmuan yang didukung oleh data-data ilmiah melalui tes DNA, dan hasanahnya juga sangat kuat. Dan mereka ini di luar dugaan kita semua akhirnya terbongkar semua. Memang zaman akhirnya begini, sesuatu kepalsuan pasti akan nampak di zaman akhir itu. Kebenaran akan nampak, kepalsuan juga akan nampak. Di antara mereka yang masuk dalam wilayah kepalsuan pun pasti ada yang benar. Kita juga tidak bisa klaim seluruh komunitas rasial ini adalah komunitas yang tidak benar. Ada banyak yang benar, ada banyak yang mempertahankan keutamaan. Di antara komunitas rasial itu juga ada yang benar secara DNA kalau diurut dari segi DNA-nya. Saya yakin itu. Tapi susupan-susupan itu yang akhirnya mencerminkan sikap-sikap yang tidak mencerahkan dan membebaskan. Padahal core value, nilai-nilai nubuah itu adalah mencerahkan dan memerdekakan. Ada orang mengaku cucunya Nabi, ya core value-nya ya harus sesuai dengan Nabi. Orang itu tidak jauh dari core value atau nilai keutamaan yang berbasis dari Nabi kalau memang dia itu dari Nabi. Makanya orang zuriat Nabi itu tidak akan kafir, tidak akan mati kafir. Makanya kita juga bertanya, kalau ada komunitas tertentu yang mengaku sebagai cucu Nabi, di antara komunitas itu kok ada yang jadi pastor, pendeta, itu kita juga mempertanyakan. Nah, padahal nyari orang Jawa yang keluar dari Islam malah nggak ada. Kan nggak ada di kampung-kampung kita. Di Temanggung, di Rembang itu nggak ada orang kampung yang masuk jadi Kristen, jadi nggak ada. Itu berarti jangan-jangan orang-orang Jawa ini yang tuh dikira sederhana-sederhana, seolah-olah tidak neko-neko begitu, malah nggak ada yang masuk Kristen, masuk keluar dari Islam. Jangan-jangan ini darah-darah yang terbukti baik betul. Dan memang dari segi manuskrip masyarakat Nusantara ini banyak yang memiliki nutfah nubuwah dari Nabi Mustafa Muhammad SAW dibuktikan, padahal mereka nggak punya nasab, nggak punya silsilah.
Di manuskrip juga ditemukan masyarakat Jawa ini banyak yang bernutfah dari Nabiullah Ismail Ibrahim. Makanya sesusah apapun hidup orang Jawa tidak mau keluar dari Islam. Itu kayak sesuai dengan prinsip orang kalau menjadi zuriyah Nabi, cucu Nabi itu tidak akan mati kafir. Alhamdulillah yang kita saksikan orang-orang Jawa kalau sudah Islam itu hidupnya susah kayak apapun nggak akan keluar dari Islam. Itu bukti kalau darah-darah masyarakat Nusantara, masyarakat Jawa ini adalah darah-darah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan yang pasti kita tidak ingin merendahkan orang, kita ingin mencerahkan dan memerdekakan. Meskipun mereka itu merendahkan, tidak mau mencerahkan, tidak mau memerdekakan, mau menipu kita, kita tetap hormat dengan mereka, kita tetap menyayangi mereka, karena kita memandang seluruh umat manusia adalah manusia yang harus dihadapi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kita perlu memahami bagaimana kita ini supaya tidak menjadi korban kekerasan, korban sikap-sikap yang tidak mencerahkan, korban intervensi, korban hegemoni, korban kelompok-kelompok yang sangat rasial, sehingga karena dari rasnya sendiri salah itu bela-bela. Ada mufti yang betul-betul jadi anti Belanda karena dari rasnya sendiri dibela-bela. Ini namanya nggak jujur, nggak jujur. Dalam kondisi apapun, siapapun yang mendukung Belanda itu adalah mendukung penjajah. Dan kita melawan penjajah untuk menghindari penindasan, penjajahan. Karena target kita sebagai santri ingin melanjutkan risalah kenabian, yaitu apa? Memerdekakan dan mencerahkan. Mendidik santri itu bukan untuk diuri-uri terus, untuk mensucikan, membuat keimaman, imam besar seorang yang memiliki santri itu tidak. Orang yang hidup bersama santri itu ya melangkah bersama untuk betul-betul menjadi manusia yang merdeka bersama, menjadi manusia yang tercerahkan bersama. Bukan hidup bersama santri itu supaya diimam besarkan santri, supaya dimaksumkan santri, sehingga terkesan malah ditutup-tutupi hal-hal yang salah. Nah, terus kemudian ada kebenaran disuci-sucikan sebagai instrumen atau alat untuk mentakdiskan diri, memaksumkan diri. Terus seolah-olah santri di situ tidak boleh pinter, masyarakat tidak boleh pinter, masyarakat tidak boleh tercerahkan. Kalau melawan sedikit dikatakan iblis, dikatakan dajjal, nggak boleh mengkritik, nggak boleh mempunyai pendapat yang benar. Repot kalau sudah seperti itu. Nah, ini tradisi santri. Makanya santri kalau alim bisa jadi kiai. Kiai berangkat dari santri, santri kalau alim jadi kiai. Kalau komunitas rasial itu kan berbeda. Selamanya ya jadi muhibbin, tidak akan bisa jadi orang yang dicintainya. Nah, jadi mencintai ya mencintai kali berdasarkan ilmu. Mencintai tapi mencintai yang mencerahkan, mencintai yang memerdekakan. Nah, jadi kita betul-betul menjaga marwah tradisi pesantren yang dibangun oleh para tokoh pesantren dari Wali Songo. Wali Songo juga mencerahkan sekali. Melakukan pribumisasi Islam itu dengan membebaskan sistem pernikahan dengan siapapun tanpa kelompok-kelompok tertentu. Apalagi fikihnya kan nggak ada larangan nikah putri Arab dengan putri Jawa dengan putri Arab, itu tidak ada larangan. Wali Songo mencerahkan betul. Siapapun suka monggo. Diteruskan oleh generasi Wali Songo Maulana Hasanuddin, diteruskan oleh generasi Wali Songo Syekh Ahmad Al-Mutamakin, diteruskan oleh para ulama-ulama kiai Mbah Arwani, Mbah Muntaha, dan Mbah Mahfud, Mbah Sahal Mahfud, Mbah Maksum, Mbah Bisri, Mbah Hafid, nggak bisa disebutkan satu persatu. Mbah Hasyim As'ari, Mbah Hasbullah,
nggak bisa disebutkan satu persatu, dan generasinya sampai sekarang semoga dijaga Allah, tetap menjaga marwah pesantren yang bersumber dari Wali Songo, bersumber dari Hasanah Aturos, bersumber dari nubuah, bersumber dari kalam kewahyuan, tetap terjaga dan tetap kuat, eksis, memuliakan, memerdekakan, mencerahkan kelompoknya, memuliakan, memerdekakan kelompok lain. Bahkan pelan-pelan, ini langkah yang luar biasa dari Kiai Imaduddin Osman yang disebut Kiai Imad. Beliau itu juga pengen mencerahkan komunitas yang sekarang ini dalam komunitas rasial itu, sehingga bisa hidup bersama, bisa hidup bersama. Jadi masyarakat yang jadi korban tercerahkan, komunitas rasial yang banyak mengorbankan komunitas lain juga kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga semua menjadi sama secara egaliter antar kehidupan umat manusia ini. Karena pada dasarnya tidak ada yang lebih mulia di antara kita selain yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dasar dari prinsip memerdekakan dan mencerahkan. Karena pada prinsipnya kita sama di hadapan Allah, hamba di hadapan Allah, merdeka di antara umat manusia, dan ini harus kita jaga. Jadi semangat hari santri, semangat untuk mencerahkan, semangat untuk memerdekakan, mencerahkan, memerdekakan diri sendiri, mencerahkan, memerdekakan yang lain. Hidup males, tumprang-tumprung, tidak pengen nambah ilmu, itu ya sama saja membodohi diri sendiri, membodohi diri sendiri, menyiksa diri sendiri, membahayakan diri sendiri. Jadi mencerahkan orang lain, memerdekakan orang lain, juga mencerahkan diri sendiri, memerdekakan diri sendiri. Jangan senang dalam posisi yang kalian itu tidak punya masa depan, karena nggak tercerahkan, nggak termerdekakan, nggak punya ilmu pengetahuan. Kunci untuk betul-betul menjadi manusia yang merdeka dan tercerahkan di antara umat manusia ini, kuncinya adalah ilmu. Kalian harus serius dan tekun menuntut ilmu, biar kalian bisa memerdekakan diri sendiri dengan ilmu kalian, mencerahkan diri sendiri, juga memerdekakan dan mencerahkan orang lain dengan ilmu kalian. Itulah marwah pesantren yang diajarkan sejak Nabi, sahabat, tabi'in, zaman kewalian di Indonesia, Wali Songo, zaman ulama, pergerakan, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, sampai kita semua. Dan kita harus bertahan, memuliakan orang lain, tapi juga jangan dibohongi orang lain, memerdekakan orang lain, jangan dibodohi orang lain, menghormati orang lain, jangan budak-budakkan oleh orang lain. Ini tradisi pesantren yang luar biasa yang harus kita pertahankan. Semoga berkah tradisi ini bisa berjalan ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Karena hakikat kenabian adalah memerdekakan, hakikat kenabian adalah membebaskan umat dari kebohongan, dari intervensi, dari sistem perbudakan setiap zaman yang selalu muncul. Sejak zaman nabi-nabi sebelumnya itu selalu ada perbudakan dan kebohongan. Nabi hadir untuk membebaskan dan mencerahkan. Wali Songo juga ada perbudakan. Wali Songo hadir untuk membebaskan dan mencerahkan. Sekarang ini juga banyak melalui agama seolah-olah dia itu mulia, dia itu suci. Orang yang melawan komunitas rasial ini itu tidak akan dapat syafaat dari Nabi karena mengaku sebagai zuriyah Nabi. Nasab masih diragukan, sudah bisa sombong sekuat itu. Kita juga heran itu. Tapi ala kulli hal kita memuliakan manusia bukan karena nasabnya, tapi karena ilmunya. Kita memuliakan manusia bukan karena nasabnya, tapi dari akhlakul karimahnya. Dan kita akan berjalan bersama sebagai umat min ummati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat ridho dari Allah dan kita menjadi orang yang kuat ilmu kita yang bisa mencerahkan diri kita sendiri dan bisa mencerahkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan seorang kiai yang menerangkan jika Kiai Imaduddin adalah mujadid abad ini. Tak berlebihan memang karena selama ini para ulama dan kiai lain di Nusantara tak ada yang berani bersuara masalah nasab keturunan imigran Yaman ini. Padahal dampak dari pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi telah banyak menimbulkan masalah dan penyimpangan di tengah umat.
Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.